Pernikahan nikah merupakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Dubuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernikahan ini adalah sunnahku. Artinya ini merupakan ajaranku dan ajaran para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'asallahu al-anbiya illa muta'ahhilin. Tidaklah Allah mengutus para nabi dan para rasul kecuali mereka adalah orang yang sudah merasakan yang namanya pernikahan. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, membeda umat tak senang, yang tidak setuju dengan adanya pernikahan, falaysa minni, maka dia bukan kelompokku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu pernikahan itu harus dilaksanakan sesuai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran Nabi Muhammad itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sumpah kita setiap salat, kita selalu mengucapkan sumpah kepada Allah selama 5 waktu. Kita menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Hidup saya, mati saya, kehidupan saya, ibadah saya dan semuanya lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Berarti perkawinan juga harus dengan acara yang diatur Allah, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pernikahan ini merupakan sesuatu yang paling membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, ya ma'saras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj fa illam yastati fa alaihi bisawm fa inna lahu wija'. Nabi Muhammad mengatakan, wahai para pemuda, wahai bapak-bapak, apabila sampean punya anak atau sampean ada anak laki di tempat ini yang pemuda yang belum menikah, ternyata kalian memiliki kemampuan secara zahir dan batin, apa kata Nabi Muhammad? Kawin. Falyatazawwad, ayo cepat-cepat kawin. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena pernikahan inilah salah satu langkah untuk menyelamatkan mata dan kemaluan kita dari maksiat kepada Allah. Fa illam yastati fa alaihi bisawm, dawuh Kanjeng Nabi, umpamana beda umat tak sempat untuk kawin, belum ada kemampuan, atau sampeyan bapak-bapak yang punya anak gadis belum sempat mengawinkan anaknya, maka Nabi Muhammad mengatakan fa alaihi bisawm, perintahkan anaknya untuk banyak puasa. Kenapa? Fa innalahu wija'un, karena puasa itulah merupakan benteng untuk mengendalikan nafsu. Makanya kalau sudah ada orang yang mau datang ke anak kita, melamar anak kita, dikatakan oleh Nabi Muhammad, siapa orang idza khataba ilaikum, siapa orang yang melamar kepada kalian, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bagus agamanya, dinahu wa khuluquh, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Apa kata Rasulullah? Fazawwiju, maka kawinkan anak sampean dengan orang yang datang melamar anak sampean yang akhlak dan agamanya bagus. Wa illa, kalau kamu tolak anak laki tadi tersebut, atau dipersulit, atau sampean menunda-nunda kawin anaknya, takun fitnatun fid din, maka akan menjadi fitnah dalam agama, wa fasadun fil ardi, dan akan menyebabkan kerusakan di muka bumi. Terjadinya perzinaan, terjadinya pacaran-pacaran, itu karena bapak sama ibunya kesuwen tidak ngawinkan anaknya. Kalau sudah anaknya ada yang datang, agamanya bagus, akhlaknya bagus, fazawiju, kawinkan. Uangnya uangnya datang sendiri. Karena anak sampean itu mau dikawinkan kepada orang laki, sebentar lagi akan jadi miliknya orang laki, bukan milik sampean. Hakikatnya bapak sama ibu itu punya anak sampai menikah. Kalau sudah kawin, bukan anak sampean lagi secara batin, sudah miliknya seorang suami. Artinya baktinya istri harus lebih utama kepada suami daripada bakti kepada orang tuanya. Dahulu sebelum kawin, anak tersebut adalah surganya berada di telapak kaki ibu. Tapi kalau sudah kawin, pindah di kakinya orang laki-lakinya. Nabi Muhammad mengatakan, ayyumamra'atin matat wa zawjuha anharad dakhalatil jannah. Siapa saja perempuan yang sudah kawin, maka ridhonya pindah kepada ridhonya suami. Kalau ada perempuan, dia mengabdi dengan suaminya bagus, dan suaminya puas dengan pengabdian seorang wanita, apa kata Nabi Muhammad? Dakhalatil jannah, maka perempuan ini akan masuk surga Allah. Makanya kalau sampean punya anak sudah gadis, apalagi yang jodohkan gurunya, apalagi yang menjodohkan orang soleh,
dan yang dijodohkan lakinya itu bagus agama dan akhlaknya, jangan ditolak. Karena kalau sampai nolak akan jadi fitnah dalam agama dan akan terjadi kerusakan di muka bumi karena menunda sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai tidak ada yang datang, beb, ke anak saya, beb, belum ada yang melamar anak saya, sampean keluar carikan jodoh untuk anak sampean. Dan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau keluar cari jodoh untuk anaknya. Sayyidina Umar keluar cari jodoh untuk keluarganya. Bahkan sahabat menawarkan anaknya dikawinkan kepada Nabi Muhammad. Karena tahu kalau sudah kawin akan tinggal dengan lakinya. Dulu sebelum kawin, anak perempuan kita yang masakkan. Kita yang nyuci bajunya. Kita jadikan dia ratu. Sebentar lagi akad nikah dibawa lakinya. Yang pertamanya bajunya dicucikan, dia akan nyucikan bajunya suami. Akan bersihkan rumahnya suami. Dan akan tidur dengan suaminya. Kalau sampai lopot milih mantu, sampai cuma ngitung harta dan jabatan, tidak mempertimbangkan akhlak dan agama, maka sampai akan menjadi orang serugi dunia sampai akhirat. Karena uang dan harta bisa dicari, tapi kalau akhlak dan agama, inilah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya orang tua tuh jangan perasaan. Orang tua nikah jangan perasaan. Anak saya, beb, sudah kawin, lebih perhatian sama suaminya daripada sama saya. Sebetulnya sampean syukur. Karena sampean sudah punya anak yang solihah. Kalau ada anak perempuan suka tukaran sama lakinya, ini berarti perempuan tidak dididik dengan baik oleh orang tuanya. Makanya nasihati kepada anak perempuan yang akan kawin. Kita yang punya anak gadis sebelum dikawinkan, bilangi anaknya yang bagus sama suaminya, yang taat kepada lakinya. Taatnya kamu bukti suksesnya orang tua dalam mendidik kepada anaknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan perasaan, Pak. Apalagi orang tuanya ikut-ikut pernikahan anaknya, maka akan terjadi kerusakan dan tidak akan utuh pernikahan rumah tangga ketika orang tua dan mertua ikut campur dalam urusan anaknya. Biarkan mereka akan dewasa dengan sendirinya menghadapi permasalahan yang memang nikah itu tempatnya permasalahan. Kalau sudah datang orang laki yang baik akhlaknya, jelas agamanya, jangan ditunda. Apa yang dipikirkan lagi? Kawinkan. Insya Allah akan menjadi jodoh yang baik dan akan keluar generasi-generasi yang membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup ya, dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, siapa orang yang punya anak perempuan, dididik sampai menjadi istri yang solihah, menjadi istri yang bakti dengan suaminya, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau bapaknya mati, kita wafat Pak ya, saya sampai ini meninggal, ternyata kita punya anak perempuan dikawinkan, anaknya bakti sama suaminya, itu kata Rasulullah, umpamana apa nikah ahli maksiat, umpamana apa nikah ahli dosa, ternyata punya anak sesolihah, aneka keluarganya bisa dimasukkan surga, barokahnya mendapatkan syafaat daripada wanita yang bakti kepada suaminya. Orang perempuan yang bakti dengan suami lalu dia wafat, maka akan dikumpulkan dengan para syuhada, akan memberikan syafaat kepada keluarganya yang ahli dosa, barokahnya pendidikan orang tua yang mendidik anak perempuannya untuk bakti kepada seorang suami. Memang ini yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan anak sampai nanti tukaran sampai melok-melok, jarno. Apalagi sampai mantu yang kaya, ada usah. Yang penting bagus agamanya, akhlaknya, nanti rezeki datang sendiri. Karena yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu sahabat duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini duduk sama Rasulullah. Tiba-tiba datang sahabat yang baru masuk Islam. Ketika ketemu Nabi Muhammad, anaknya langsung sujud, kakinya Nabi Muhammad ini mau dicium. Bayangkan, Rasulullah pengajian, moro-moro ada sahabat datang, kakinya Rasulullah mau dicium. Sama Nabi Muhammad dipegang, loh, ada apa kok gini, tidak boleh seperti ini. Dibilang, ya Rasulullah, ini bentuk penghormatan kami kepada raja-raja kami, dan saya akan menghormati sampean dengan cara seperti ini. Apa kata Nabi Muhammad? Bukan seperti ini. Tidak boleh dalam Islam orang sujud kepada orang, itu haram. Tidak boleh. Lalu Rasulullah mengatakan, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha. Rasulullah mengatakan kalau seandainya aku diizinkan sama Allah boleh untuk nyuruh orang sujud sama orang, niscaya aku akan perintahkan istri setiap hari nyium kakinya suami. Umpamana oleh maka saya akan perintahkan istri untuk cium kakinya suami. Karena apa? Karena besarnya haknya seorang suami, karena baktinya kita kepada suami. Perempuan yang bakti dengan suaminya, maka akan menyelamatkan agama si perempuan dan akan memberikan syafaat kepada keluarganya. Makanya Rasulullah bilang, kalau sudah ada laki-laki datang atau sampai yang lihat
Pengen kenal, ada orang laki-laki yang baik, agamanya bagus, akhlaknya bagus, kawinkan dan jangan ditolak. Nanti sampean akan mendapatkan keberuntungan. In yakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Kalau seumpama sampean keluarga yang melarat, keluarga yang tidak cukup, tapi barokahnya tepat memilih menantu, akan diberikan kekayaan, akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi-sisi yang tidak pernah terduga. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.